Rombongan saya, nama saya sendiri adalah Himatul Alia. Silakan Bu Harun Ar-Rasyid berdiri. Nah, ini adalah Bu Ibu Harun Ar-Rasyid dari Dapil DKI Jakarta. Berdiri dulu Bu, sebentar sini Bu, dari rombongan. Selanjutnya saya perkenalkan Ibu Agung Jelantik. Nah, ini dari Dapil Provinsi Bali. Lalu ada Ibu Karlina. Nah, ini kalau yang biasa berobat ke Geraha Permata Ibu, ini pemiliknya. Bu Karlina dari Dapil Jawa Timur. Lalu ada Ibu Gunadi, Ria Gunadi, istrinya Pak Gunadi Ibrahim dari Dapil Lampung. Lalu seperangkat berikutnya dengan Bu Ati dari Dapil DKI Jakarta juga, Ati Saipudin, istrinya Pak Saipudin tentunya ya. Kemudian Ibu Ida Rahmawati adalah istri dari Bapak Budi Haryadi juga dari Dapil Banten. Nah, ini adalah Bu Kiki sendiri tuan rumah dari Dapil Depok, istrinya Pak Nuroji tentunya ya. Ya, inilah rombongan kami yang dari DPR RI. Kami di DPR RI itu ada 26 anggota dari Gerindra. Tetapi yang perempuannya itu kan ada 5 orang. Jadi ada istrinya itu ada sekitar 21 orang. Tetapi kami mohon maaf tidak bisa membawa rombongan besar karena sebagian besar juga anggota kami adalah wanita yang juga mempunyai karir, sibuk berkarir. Jadi salam dari mereka-mereka yang hari ini belum sempat hadir mendampingi kita. Ada yang dari Dapil Palembang kemarin kan sudah datang ke Jakarta untuk kegiatan PIRA, tapi karena memang sudah terjadwal ada kegiatan lagi di Palembang, hanya bisa menitipkan salam untuk ibu-ibu di Depok semua. Jadi demikian ibu-ibu, silakan ibu-ibu duduk kembali. Inilah wajah-wajah dari anggota Pindra. Jadi Pindra ini sendiri mempunyai misi. Misinya adalah seperti kita ketahui adalah bahwa DPR itu selalu citranya buruk. Nah, kami dari Pindra ini berkumpul membentuk suatu organisasi untuk memberikan sosialisasi bahwa tidak semua anggota dewan itu bercitra buruk. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa anggota dewan dari Partai Gerindra adalah anggota dewan yang tidak seperti yang diberitakan di media selama ini. Karena memang sudah terlihat ya, kasus yang baru saja ya, kita sudah lihat bagaimana Gerindra berkiprah di kasus Senturi, berkiprah di kasus yang terbaru Banggar dan pembangunan gedung DPR. Artinya apa? Memang Gerindra ini adalah memang membawa misi yang sebenar-benarnya untuk kerakyatan. Jadi bagaimana kita istri-istri yang tergabung dalam Pindra ini pun ingin memberikan pencitraan yang baik kepada DPR, khususnya dari fraksi Partai Gerindra. Jadi mohon doa dan bantuannya untuk semua. Mungkin di sini ada yang tergabung dalam PIRA ya, ada yang DPC dan sebagainya. Kami juga mohon dukungannya. Semoga kami ini juga tetap bisa berkiprah untuk memajukan Partai Gerindra bersama-sama dengan pengurus-pengurus Gerindra yang lainnya. Kami berterima kasih kepada tuan rumah Bapak Insinyur Haji Nurazi beserta Ibu. Senang juga saya lihat ini ya, Betawi banget. Tapi nggak apa-apa, itu justru katanya tadi kan di Jawa Barat lain sendiri. Nah, yang lain sendiri itu eye catching, jadi gampang dikenal. Jadi Depok itu pasti terkenal di Jawa Barat ya, karena gampang terlihat dan gampang dikenali. Nah, itu brand untuk kalau kita marketing tuh bagus gitu kalau gampang dikenali ya. Nah, bagaimana juga selanjutnya kiprah kita di masyarakat juga mudah dikenali. Oleh karena itu kehadiran kami di sini juga selain ingin memberikan motivasi kepada pengrajin-pengrajin yang telah berbuat nyata di lapangan, kami ingin memberikan motivasi. Mungkin juga nanti ada sedikit sumbangan ya Bu Kiki ya untuk yayasan-yayasan yang perlu kita kunjungi, karena kami Pindra pun punya misi sosial. Jadi misi sosial kami adalah kami per 3 bulan selalu mengadakan kegiatan sosial, di mana dana sosial yang kami kumpulkan dari iuran-iuran ibu-ibu ini kita berikan bantuannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami juga mempunyai misi pendidikan. Jadi bagaimana istri-istri dari anggota dewan dan juga ibu-ibu lain yang ingin bergabung adalah meningkatkan pengetahuannya ibu-ibu sekalian. Karena seperti kemarin Bapak Prabowo bilang di PIRA itu salah satu pidatonya bahwa perempuan adalah salah satu penguat bangsa.
Jadi disinilah kiprah kita turun ke lapangan, bagaimana memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk masyarakat melalui peran ibu-ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak kepada seluruh pengurus jajaran DPC Partai Gerindra Kota Depok yang telah memberikan sambutan demikian hangatnya kepada kami. Semoga kerjasama kita tetap akan terjalin selamanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai bendera yang begitu untuk menepis gambaran soal anggota DPR sendiri. Pintra ini apa? Iya, kami dari Pintra berpegang saja dengan aksi nyata. Jadi banyak sudah kegiatan yang kami lakukan. Seperti kemarin di Lampung kami sudah memberikan karya nyata kepada masyarakat setempat. Seperti misalnya kita membuat pembinaan, ada industri rumah tangga yang kami bina, ada satu desa yang kami bina adalah memberikan kail ya, atau tidak dengan mereka memberikan mereka kail sehingga ada satu kampung dan mereka bisa mempunyai pekerjaan ibu-ibunya tanpa harus meninggalkan rumah di mereka mempunyai sifatnya industri. Lalu juga di Bangka seperti itu kami memberikan pembinaan kepada ibu-ibu khususnya warga yang masih di kampung yang masih di Bangka. Itu kami memberikan kail kepada mereka ada pekerjaan berupaya memiliki kehidupan mereka sendiri. Artinya ini adalah manifesto perjuangan kita yang kami pakai adalah ekonomi kerakyatan. Jadi di situ kita turun langsung benar-benar menyentuh masyarakat. Kita ingin membuktikan bahwa memang Gerindra tidak seperti yang lain ya. Kami pada dasarnya kan memang menjadi sekedar istri ya. Tapi hemat kami memang DPR itu memang belum waktunya yang betul sama bebas seperti itu. Jadi memang kalau memang pergi diperbarui silakan sewajarnya saja tidak perlu dengan seperti itu. Soalnya pewek banget terlihat. Kenyang deh. Nih, ibu kami ini mau dicicip nanti ya. Ini emas kan? Nih, untuk bikin emas kawan-kawan. Itu kan emas. Iya, kalau kita teman. Astagfirullahaladzim, gua deket-deket. Enak, ajib. Saya di sana juga Bu, buat itu juga itu udah masuk ke toko kue. Jadi kita modelnya ini nggak ada ini ya? Itu modelnya kayak bulat-bulat kembang-kembang gitu. Oh seperti sudah lama emang nggak ketemu. Ini rasanya sama-sama punya. Saya bikinin bila jadi bisa bikinin ini ya. Kemarin itu jadi dari pintas setengah, makanya saya nggak sanggup mentahnya karena baru selesai. Hari ini saya megang kerupuk dari Sukabumi. Saya ada pabriknya, ada di Bumbunya juga di atas. Kadernya juga nih Bu. Kader kebongkotan ini udah dari tahun. Keju masako saya blender tambahin garam sedikit baru bumbuin di atas. Kalau Ada minyak juga. ya. Ini di atas minyaknya gimana ya? Ini nggak bisa itu. Enggak, ya ini jadinya ini. Jadi kejunya tuh Di blender saya blender sama masakonya. Baru kemarin Ibu selesai
selesai. Padahal keju nggak dibikin tuh meleleh ya. Iya, Di blender Ibu. nggak usah dibilang kan meleleh dia. Tapi nggak bisa apa hancur sepenuhnya ya, nggak bisa. Ya. Jadi ini minumnya Ibu. Oh, nggak ada yang besar ya? Bungkus Yang bentuknya gede nggak ada? Masih 15. Ya. Ini 5 Ini yang asin ya? enggak yang pakai yang manis. Ini berapa bagi aja? Pakai duit ya? 30.000. 30.000 ada. Ini masih enak ya di sini. Anginnya enak. Ya, Pak. 1 jam ya. Sini, gua foto dulu. Itu bukan foto, desa. Foto 2 kali 3 ya. Ayo potret. Kayaknya ada yang masuk koran nih tadi. Musa mana Musa? Musa. Ayo jatuhnya, keluar. Ini Pak. Kan asli. Iya benar. Kader-kader semua. Bukan, saya petani Pak. Oh, petani. Ya. Kok keren-keren petaninya? Petaninya gagah-gagah dia pakai baju Gerindra. Itu apa yang di aqua ya? Itu tadi ada punya bahan bertani. Ini dekat dengan ini. Siap, Bang. Yuk.
betul Pak. Percuma orang mau ngomong apa kalau dia lapar nggak masuk Pak dia. Kalau perang juga nggak senjata dulu nggak nggak ada. diangkat tuh. Iya betul. Udah cocok kampanye Gerindra. Ya, kita siap. Lapar mau diajak ngomong apa aja nggak masuk aja. Nggak masuk. Apalagi angkat senjata nggak kuat. Iya nggak kuat Pak. Iya, iya, iya. Sampai keriting nih. Baru mulai ini nggak ditutup takut orang kejeblos. Ini sumurnya Bu, jadi kita nggak pakai air, satu drum aja. Rem aja, takut ada orang kejeblos nggak? Enggak. Kasih kasih apa tuh? Bambu. Nantinya kita kan di sini udah itu Bu. Jadi kita aktivitasnya cuma pakai atap kalau malam. Terus kalau siangnya pakai perangkap lalat buat. Ini airnya dari sini Pak? Oh ini udah ada pupuknya? Pupuknya kayak seperti ini nih, ratai kotoran kambing. Ini kotoran kambing? Pupuk organik. Organik. Pak, maksud saya gini loh Pak. Pak, maksud saya ini dikasih pinggirannya Iya, dikasih iya. buat pengaman namanya Ya. orang malam-malam takut jeblos ya. Karena kita belum belum sampai Enggak, ini situ. nih, begitu Iya. tuh. Dari singkong apa kayu aja dipalangnya jadi lah itu supaya Sebenarnya gini Bu, mohon maaf mungkin agak bela sedikit ya. agak bela. Nah, kalau ini dipasang pagar, Ganggu pada saat kita. nanti kita mengambil air itu agak Pak, susah. Pak bukan dipagarin, malam aja dipalangin Tutup. kayu aja gitu jadilah Iya, itu. iya. Bahwa di sini tuh ada tutup galian lah. gitu. Takut orang Itu dalam nggak sih Pak? Dalam nggak? saya dikasih tanah ke silang Segini aja lah, pakai kayu buat jadi. segini. Segini loh. Kalau anak-anak mah Maksudnya lumayan. iya kalau ada anak-anak main alhamdulillah. Ada silang aja kayu gitu jadi itu. Iya juga kalau hujan datang kan rontok kembang-kembangnya itu jadi nggak jadi buah. Nah, ini lalat buah. Ini belanjanya dari mana ini Pak? Penjual ya, lapangan ya. Iya. Kita kerjasama. Dari angkat. Kambing, kotoran kambing ya, itu kita masukin ke sini, kita penuhin air, baru kita transport lewat perahu. Oh gitu, jadi pupuk anu ya, organik ya. Organik betul. Jadi tinggal ditransfer aja ya kayak gitu. Bawah tanah itu udah ada perahu tuh kayak gitu. Tanamannya lewatnya apa? Tanamnya di satu gayung. Oh, masih manual juga? Iya, Kenapa masih nggak manual. sekalian aja peralonnya Pak, tengah-tengah. Biayanya belum Bu. Kita mengharapkan Itu butuh perayon banyak. Bapak boleh. Iya. Dan Tanaman yang lain, namanya timur kita masukkan. Kita bongkar tanamannya, kita tinggal bolong lagi. Oh gitu. Oh jadi nggak panas Pak pakai plastik ini nggak? Enggak, kita kan cuma kita rumahnya nggak tumbuh. Oh iya. Terus kita nggak mau mau dilihat di sana. Dan semua satu jenis. Tapi kalau yang ini dia buahnya di bawah belum tua karena dia bentuk daun terus ke atas karena apa namanya tadinya sinar matahari kurang. Jadi untuk biasa banyak buahnya. Iya. Tadi ini ilalangan gitu ya Pak ya? Iya kayak gitu tuh. Itu yang ini Ini 37 anggota. 36. 36 anggota. Cara baginya gimana? Dalam bagi kerjanya gini Bu, ini satu hamparan tuh katakan siapa itu kan ada di kayak Satu gini petak berapa? petak nih jadi ini 3.000 meter tuh udah petakan lagi tuh ada semua namanya ada Rata-rata 3.000 meter satu orang. ada 2.000 ada 1.000 ya maksudnya kan nggak nanam cabai semua Bu
mungkin kayak tadi ada kamu belum nanam gitu. Iya belum, ini nanti mau kita padi. Ya padi nunggu air di belakang. Oh masih tahu. Oh ke sebelah sana Pak, ke piket itu. Nah kalau yang ke sana, rumput gajah. Ini rumput gajah, ini juga rumput gajah nih. Kan saya bilang. Jelas Saya bilang cepetan ambil. dulu iya ditawari nggak ada yang mengambil. Nggak siap pandang. Dulu kan juga pas itu yang siap jut. Pak Doni ke bawah. Kita nggak tahu. Nggak tahu ada lupa kalau mana yang mengambil. Kan izinnya awalnya kan bareng tuh kelurahan. Kan izinnya Ya memang RT ganti-ganti. Karena apa? Dari kiri jadi RT bahkan ganti-ganti. Setelah jadi Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti ini ingin penjelasan inti kalian itu nanti akan dibagikan oleh Bapak Haji Nurwaji yang adalah anggota nanti yang akan lebih pengalaman begitu karena sudah seperti rasanya pada Islam. kami dari Persatuan Istri-Istri Haluan Negara sehingga ingin membantu program kepada ibu sini kami orang saya juga ucap terima kasih ya sudah bersepakat tapi sebelum ini sedikit ada sedikit penjelasan program-program budaya bersama BRI sebelum nanti akan ada yang susun pada waktunya saja langsung saja nanti saya perkenalkan ada Harun, Ibu Sudi, Ibu Muzani, Riki, istri saya dan ada Yeti Dewan Depok sana ada Budi dan Ibu Ardi ya. Nah, ya jadi ini saya perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari Ibu Pindra, Persatuan Istri Anggota DPR Pusat, yang kalian tahu nantinya setelah SMA kalian akan memilih usia 17 tahun untuk memilih wakil-wakil rakyat kalian. Dan kalau kebetulan saya sendiri berada di Depok untuk DPRD Depok. Nah,
Gerindra mempunyai suatu program Revolusi Putih. Apa Revolusi Putih itu, ada yang tahu? Ya, Revolusi Putih itu adalah suatu cara atau Gerindra memperkenalkan bagaimana cara meningkatkan ketahanan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan intelektualitas kepada anak-anak bangsa dengan cara memberikan susu. Karena apa? Karena ternyata dari hasil survei di dunia, Indonesia berada peringkat terbawah di bawah Bangladesh. Yang kita tahu Bangladesh adalah negara yang miskin. Ternyata Indonesia berada di bawah dengan konsumsi susu yang hanya 11 liter per tahun. Tahu artinya 11 liter per tahun? Kita hanya minum susu 3 tetes per hari. Hanya 3 tetes per hari. Kalian pasti ibu yakin juga tidak minum susu setiap hari kan? Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan nantinya negara-negara lain? Bagaimana kita bangsa Indonesia bisa lebih maju dengan negara-negara lain apabila kita hanya minum susu 3 tetes per hari? Oleh karena itulah, Gerindra mempunyai suatu program Revolusi Putih yang nantinya ingin anak-anak bangsa supaya dapat lebih maju. Begitu pula karena susu ini otomatis secara pertumbuhan, baik secara untuk kesehatan, untuk pikiran kita, untuk otak kita. Nah, disinilah salah satu terobosan dilakukan oleh Gerindra untuk melaksanakan Revolusi Putih. Minum susu tidak harus mahal, adik-adik. Susu bisa kita beli dari susu kemasan yang harganya mungkin di bawah Rp2.000, tetapi dengan minum susu secara rutin, insya Allah nantinya kita dapat belajar dengan baik. Begitu pula dengan pertumbuhan badan dan tubuh kita. Kalau kita melihat Cina sekarang adalah negara yang mengkonsumsi susu nomor 1 di dunia. Makanya kita lihat Cina selalu menjadi tingkat teratas dalam segi olahraga maupun segi-segi lain. Dan sekarang Cina juga sudah mengalahkan negara-negara di Amerika dan Eropa, begitu pula Jepang. Karena apa? Negara Cina mewajibkan kepada penduduknya untuk minum susu setiap hari 1 liter. Sedangkan kita hanya 3 tetes. Oleh karena itulah ibu-ibu Gerindra sekarang ingin mencoba memberikan semangat kepada kalian untuk mulai minum susu setiap hari. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeti. Mudah-mudahan dimengerti oleh anak kita dan juga kawan-kawan bahwa pentingnya minum susu untuk generasi selanjutnya. Generasi ke depan itu paling tidak 20 tahun lagi adik-adik harus punya posisi sebagai pemimpin. Kalau tidak minum susu dari sekarang, kita tidak punya pemimpin yang pintar lagi. Ya, jadi kalau punya duit 10.000, 4.000 buat pengusaha yang beri susu. Nah, hari ini kita bawa susu gratis ya. Nanti selanjutnya ya, kalau promosi merek, susunya terserah mereknya apa. nanti beli susunya apa saja ya. Itu pentingnya susu itu. Baik, karena waktu singkat kita sampaikan bagi-bagian. Saya terima kasih atas kedatangan ibu dari istri Dewan Indra ya. Indra. Dengan Indra saya. Indra dari Dewan Besar. Program ini baik sekali kalau diimplementasikan kepada anak kita agar sumber daya itu menjadi lebih baik dalam rangka pendidikan Indonesia di programnya. Kalau bisa, saya ingin cukup sekali, kalau bisa bikin semuanya itu meski orang aja loh. Tapi bagaimana karena saya banyak bahasa Indonesia, saya malu jadinya sebulan sekali apa-apa lah. Saya terima kasih atas semangatnya dari tim Indra ini dalam rangka mencerdaskan anak, dalam rangka meningkatkan gizi anak, dalam rangka memutihkan sumber daya anak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali Sunter ini mata air muncul. Nah kemudian kami mendirikan kelompok-kelompok tani penghijauan yang kelompok tani sayur mayur, kelompok tani singkong buto, singkong yang satunya itu 100 kilo pohon. Nah, tetapi itu di lokasi lain dan panen mungkin 6 bulan yang akan datang. Kemudian kami ada di sebelah kita tanaman singon. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih agar nanti petani-petani di sini tahu bahwa ternyata para wakil rakyat itu datang langsung ke tempat lokasi yang susah, tapi kami senang. Nah, tentunya kami berharap bahwa kunjungan pada hari ini akan memberi keberkahan pada kita semua. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Nuroji, kepada Bu Yeti, dan kepada ibu-ibu yang lain bahwa kelompok tani saking nggak ada modalnya Pak, kami nulis buku sejarah kota Depok, cerita tentang Sunter dan Mataram. Para wali yang dulu pernah ada di sini, makamnya ada, maka hampir semua kelompok tani yang di sini namanya makam pahlawan. Itu Dewi Sekari Nonce, kelompok tani Ratu Pembayun. Jadi Mataram Jogja sudah di sini sekitar tahun 1600. Nah, itulah yang kelompok singkong. Nah, saya menyayangkan sekali ibu-ibu tidak bisa meninjau singkong kami. Yang kalau 5 hektar itu kami nanti punya 800 ton Bu per bulan. Kalau sangat goblok. Bagaimana mungkin kita makan Indomie, makan gandum, tidak makan mie dari kita sendiri? Iya. Itu impor. Maka kami mohon kalau bisa kelompok tani nanti bisa mendirikan pabrik kecil, uang pabrik 200 juta Bu. Berbekas Bu. Saya ingin menyampaikan tadi Depok mau punya sejarah Bu, tetapi sejarahnya diangkat dari sejarah kolonial. Nah, jadi Cornelis Calestein itu salah satu komandan Intel Belanda. Nah, kami mohon nanti kepada Bu Yeti ini menjadi bahan acuan. Buku-buku ini, ya, buku-buku ini akan apa? Oh ya, lupa kami bahwa kami adalah pelopor penanam kol di dataran rendah. Kemudian karena kol ini sudah rata-rata nanam petani di Depok, kami mengembangkan kacang panjang merah. Iya, beta karotinnya sekitar 15 kali lipat kacang panjang hijau. Tetapi kami juga mengembangkan ubi ungu. Beta karotinnya 150 kali daripada ubi biasa. Nah, kami tidak kami tidak pernah minta-minta. Tapi rasanya kunjungan Pak Nuroji dan Bu Yeti yang pertama kali dulu di sini ternyata masih membekas Pak Nur. Sedih saya. Gitu. Masih membekas pada cerita di petaninya, cerita apa. Ternyata petani, kami menulis buku ini untuk menunjukkan petani bukan orang bodoh. Pak, bekas baik atau bekas jelek Pak? Bekasnya baik Pak, sangat baik. Positif. Karena Bapak punya 12.000 pohon singon Pak. Iya, yang sudah menjadi hutan sekitar 3 atau 4 meter 2 tahun. Insya Allah kalau nanti itu panen 5 tahun, saya nggak ngerti apakah petani akan membagi pada Pak Nuroji dan Bu Yeti. Kemudian yang terakhir Jabon Pak. Kita insya Allah menggerakkan Jabon. Kami mohon asosiasi petani itu bisa mengembangkan Jabon model tingkat petani nanti. Mungkin dari biaya CSR nanti bisa kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Metode Riana Helmi. Dr. Riana Helmi itu dokter lulusan UGM tahun 2010. Umurnya 18 tahun. Nah, saya mohon nanti ibu-ibu Gerindra bikin seminar kecil Bu. Ibunya yang kita undang kok bisa bikin anak pinter banget. Insya Allah. Nah, saya lupa ini harusnya Ibu juga terima Bu. Ya, jadi itu tadi ada sejarah, ada peluang-peluang yang besar yang bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia. Demikian saya perkenalkan, yang di samping saya adalah jadi
nama sebenarnya Heru Mujadi. Jadi kalau kita itu sudah tokoh, kita kasih nama Kolo Singkir. Nanti ada Kolo Cerito, ada Kolo. Kol itu dari kata-kata kol, Bu. Singkir itu sing mikir. Jadi ini ada ketua kelompok tani Baru Klinting, tombak Baru Klinting, senjatanya Ki Ageng Mangir. Ini Ki Kolo Cerito. Jadi Kolo Cerito yang suka bercerita. Punya gelar masing-masing. Iya, nanti saya khusus dengan kawan-kawan membicarakan gelarnya Bu Yeti sama Pak Nuroji apa. Karena Kolor hijau Pak. Aryo Penangsangnya. Iya, ada satu ketua kelompok tani tadi nyelip sebentar mau pulang sebentar nanti balik lagi, Kiai Kolo Singo. Jadi Kiai Kol dan Sengon sebetulnya. Kolo Singo itu Sarifudin, Pak. Jadi insya Allah kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini ini ingin mengembangkan. Saya salah satu orang yang getol memperjuangkan tanaman lokal untuk menjadi substitusi terigu, Pak. Sedih hati saya, sedih betul. Kenapa kita makan Indomie sementara industri singkong, garut dan tanaman lain terlupakan? Padahal kita membayar 1 triliun tiap tahun untuk membeli gandum. Demikian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin harapan saya terlalu berlebihan sebagai petani, tetapi mimpi itu selalu akan menjadi kenyataan kalau ada yang mendukung. Gitu. Tolong, kalaupun kami nanti didukung, itu bukan berarti kami kalau tidak didukung tidak jalan, tetapi kami akan berusaha. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf, karena beberapa kawan kami yang seharusnya sudah berkumpul, ada beberapa jam 4, jam 5, aduh saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, tapi insya Allah ini menjadi pengetahuan yang baru bagi ibu-ibu. Nanti kalau selesai acara ini berkenan ingin mengunjungi hutannya Pak Nuroji di sebelah dan Bu Yeti, ada sekitar 1.000 pohon, jadi hijau semua Pak, dengan ketinggian rata-rata 3-4 meter Pak. Sengon, ya muter lagi Pak, muter lagi. Mata air jadinya. Ya, itu bisa menumbuhkan mata air. Dan sengon buta itu menyerap racun yang ada di dalam tanah. Kalau program pemerintah yang sekarang Trembesi Pak, itu menyerap zat beracun, tetapi menyerap air luar biasa juga Pak. Jadi saya tidak mengusulkan apa-apa. Iya, saya tidak mengusulkan apa-apa. Trembesi tidak bisa dipanen, tidak bisa dinikmati petani. Kalau sengon 5 tahun dinikmati petani. Demikian akhirul kalam. Selamat datang. Apapun kejadian, apapun yang Bapak temui pada hari ini, insya Allah kami akan memacu kami untuk menimbulkan lebih banyak lagi makanan-makanan yang ini jatahnya makro, hero dan sebagainya gitu. Kalau ini masih pasar Cisalak, pasar Cibinong gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Asosiasi Petani Kota Penghijauan Kota Depok. Tadi karena Ketua menyebutkan kesan dari Pak Nuroji, rupanya teman-teman dari kelompok tani kangen suara Pak Nuroji, spotnya, semangatnya nanti mudah-mudahan Bapak nanti ngasih spot. Jadi sambutan berikutnya Pak Haji Nuroji, waktu dan tempat kami silakan. Baiknya di ibu-ibu aja. Bapak dulu lah. Biasa pengantar ya. Diberi kesempatan. Terima kasih saya diberi kesempatan. Walaupun sebetulnya saya hanya mendahului Mas Bambang di ada ketuanya Pak Ibu Muzani ya. Ada Ibu Saifudin, ada Ibu Budi, Ibu Harun, Ibu Sutri. Mungkin yang lain terus dan ada di Depok. Oh iya. Tadi anaknya mertua belum disebut. Namanya, ya memang cukup lama saya belum ketemu Pak Kusnan ya. Itu jadi alhamdulillah kalau memang kabarnya sumbangannya kecil itu tidak mungkin menurut saya tidak terlalu besar dan kecil. Sekarang sudah menjadi hutang. Juga saya ingin lihat juga kalau begitu ya.
Mudah-mudahan nanti ke depan ya dia maunya dari RT RW. Ini ada ibu-ibu mau gitu. Dewan juga akan membawa pesan akan kunjungan nanti pada bapak-bapak. Jadilah. Misalkan mungkin yang di Komisi Pertanian, insya Allah dia bercerita ini. Iya. Bu Budi ya Bu ya? Iya, itu cuma mengetahui. Bisa bercerita Pak Budi ini. Di Depok ternyata ada aja. pertanian gitu ya. Bukan cuma mall sama rumah makan dan real estate ya. Ternyata memang saya waktu sosialisasi dulu Bu, itu nggak mau ngambil yang di tengah-tengah, ya perumahan, lingkungan kompleks, saya nggak mau, saya ambil yang pinggir-pinggir seperti ini. Jadi karena memang kayaknya segmen kita di sana, dan di Depok saya punya tempat di tradisional, jadi di pemukiman tradisional dan para penduduk asli begitu kira-kira. Dan ini mudah-mudahan lebih lanjut ya Pak Asnan ada sama kita, dan terima kasih atas tempat dan waktunya sore ini. Saya ingin silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak sekalian, ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak yang ada di kelompok kami di sini. Saya juga nggak menduga ya kita akan kelihatan hutan gitu. Tapi ini berkesan sekali Pak. Bapak tadi sudah bercerita tentang berbagai hal, bagaimana suatu hutan bisa dihidupkan kembali. Nah itu kan yang memang harusnya kita perjuangkan ya, karena kita memang bergantung kepada air ya. Ini akan membawa kesan sendiri bagi ibu-ibu Pindra, karena di sini ibu-ibu Pindra ini Pak, kami ini ada persatuan istri-istri, tapi kami berkumpul bukan hanya sekedar untuk arisan, hura-hura, tapi kami mencari pengetahuan dan mencoba berbagi kebermanfaatan kehadiran kami. Contohnya di sini kan kita membawa ibu-ibu dari berbagai dapil ya Pak ya. Di sini ada dapil DKI dari Ibu Harun Arasid, terus ada Ibu Supriyanto dari dapil Jawa Timur, ada Bu Ati Saifuddin dari dapil Jakarta Timur, ini ada Bu Ida dari Banten, tadi ada rekan kami yang dari Bali dan juga dari Lampung, tapi kebetulan tadi karena ada keperluan pamit. Itu sebetulnya bisa membuat sebagai bandingan bagi kami yang dari berbagai dapil. Saya sendiri dapilnya dari Lampung, itu bisa untuk seperti kita nanti membagi ilmu kepada provinsi kita masing-masing dari hasil kunjungan ini. Makanya saya sangat bergembira sekali dapat manfaat ilmu yang banyak dari kunjungan kita di Depok ini. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih Pak Nuroji sudah keliling-keliling kita lihat petani langsung. Serius Pak, baru kali ini kita lihat petani Pak. Artinya selama kunjungan Pindra gitu ya, selama ini kunjungan Pindra memang lebih ke segmen yang ke ibu-ibunya, karena memang concern kita adalah di bagaimana meningkatkan kualitas ibu-ibunya gitu melalui gerakan-gerakan. Tapi dengan adanya gerakan petani-petani seperti ini, mungkin juga ibu-ibu juga bisa jadi petani ya Pak ya. Tentunya petani yang cerdas seperti yang Bapak ceritakan tadi, jadi bukan petani yang sekedar menanam, tapi petani yang cerdas seperti itu. Demikian kesan saya dalam kegiatan pertanian di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangankan besok, sekarang pun juga bisa. Tapi nanti itu sama Ibu. Tadi hanya yang disebutkan 2 kelompok tani. Padahal kita udah membentuk 7 kelompok tani Bu. Jadi setiap kelurahan udah ada. Jadi jumlah total itu ada 17 Bu. Jadi setiap kelurahan itu ada yang bisa membina langsung memecah jadi 2, ada yang 3. Nah kebetulan tadi semua sebelumnya hadir. Karena waktunya kesorean jam 4 akhirnya pada pulang. Nah, jadi nanti Bu acara setelah ini kita langsung ke lokasi. Ibu-ibu bisa metik. Baru pernah metik saya. Hujan pelangi, matahari, lautan gunung tebing, rumput savana di bukit-bukit, bunga-bunga warna-warni, semua ada di sini untuk kita jaga dan sayangi. Semua menanti
Bukan satu ide yang betul-betul besar. Besar, kalau ide kecil ya anaknya jadi pemimpin RT. Ini betul-betul wah, aku mau buku sejarah ini jebol. Layanin kalau misalkan masalah masalah kita udah gimana makanya pakai BB Bu. Takutnya kalau sudah mulai gimana gini. Pak. Masih disimpan aja Pak Nur. Iya. Saya sih sudah anu lah. Tapi sudah dibuat jalannya. Ya Bu, begini, kan benar saya suruh nyabut biar dia masak di kantor kan aja. Jadi nggak ada bon lagi. Berjuang terus, bikin jalanan, bikin pohon kampung ya. Nggak, dia kasih jelasan aja. Kembali ya Pak ya. Lama jadi simpen dulu. Boleh lewatnya yang lewat Kapuran sampai nuntut ya? Enggak, maksudnya nggak lewat tempat tadi, lewatnya lewat jalan Langkap. Lurus, muter kiri ya? Kiri kan belok kiri, terus lurus aja terus. Tadi masuk ya? Iya. Masuk kiri lurus aja ya? Iya, lurus terus. Terus? Ntar kan kalau ke tol itu belok kiri. Yang arah tol kiri ya? Iya. Kita lewat tol nih. Tol lah. Oh sini tadi. Masuk tol di Manggis. Kita kiri. Lurus aja, Kapuran. Iya, betul. Ibu, ntar kalau kotor dimarahin bapak nggak? Yang nggak nemuin bapak kalau kotor. Lagi masuk ke sana. Iya, baru masak, makan enak. Dingin ya? Dingin. Lagi pula minyak kurang. Bu, ikat satu ikat berapa kalau jual? Udah diikat nih. Kilo makanya. Kalau per kilo berapa? 3.000. Jual aja terus sakit. Seminggu sekali aja belanja ke sini. Saya jauh ya. Ya biar bagi-bagi. Itu bibit sawi kita. Itu bibit sawi nanti dibibitin. Itu bibit. Sama juga. Ini.